Pak Haji Momo Suparmo, saya dari seputar Jagat melihat tadi ada rakerda di Hotel Himaya. Yang mau saya tanyakan pertama, ini kegiatan rakerda PPG ini sebenarnya PPG ini apa sih? Ya, baik. Terima kasih ini Seputar Jagat. seputar Jagat organisasi PPGI. Iya. PPGI tadi adalah kepanjangan dari Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia yang didirikan pada tanggal 7 November 1974 oleh Haji Sukamdhani Sahid Gito Sarjono. Ini pendirinya bersama beberapa rekan pengusaha perpustakaan di Jakarta. Nah, tadi kegiatan tadi adalah salah satu event tahunan, yaitu disebutkan rapat kerja. Rapat kerja tadi ada di tingkat provinsi, kalau di tingkat nasional disebut rakernas. Iya. Nah, jadi ini tahun 2000. Rakernas ini tadi merasa penting karena apa? Karena 2 tahun yang lalu kita ini mengalami suatu musibah yang cukup besar, yaitu wabah COVID-19 yang sangat mempengaruhi terhadap barangkali menurunnya kemampuan ekonomi tidak hanya satu negara, tetapi juga mungkin secara internasional atau di dunia. Nah, PPGI sebagai bagian daripada dunia usaha yang bergerak khusus dalam bidang kegrafikan percetakan, ini juga sangat terasa akibatnya, di mana misalnya saja tenaga kerja tidak bisa bekerja karena tidak boleh berkumpul. Lalu juga peralatan online juga tidak ada karena instalasi juga bersih. Jadi yang biasanya dapatan online dari pemerintah, misalnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga dari Pemda tingkat provinsi atau provinsi, itu kan bersih. Nah, yang ketiga selain juga itu juga mungkin akibatnya ini si perusahaan itu mem-PHK atau barangkali merumahkan karyawan-karyawan itu. Itulah barangkali itu akibatnya pendapatan menurun baik si pengusaha maupun si pekerja, sehingga timbullah barangkali kemampuan daya beli masyarakat sendiri. Gitu. Terus bagaimana perkembangan PPGI setelah ada era digitalisasi ini, Ya. yang pada saat sedang berkembang pada saat ini, itu apa pengaruhnya terhadap PPGI? Nah, jadi sebelum era digitalisasi, kita sendiri diawali dengan barangkali era yang disebutkan dulu itu era manual. Artinya mulai dari grafika, dari katakanlah berkesalahan manual, non tenaga listrik yang dikerjakan oleh tangan manusia. Itu disebutkan pada waktu saat hand press, artinya mesin cetak hand press. Kemudian juga berkembang lebih lanjut itu yang mempergunakan tenaga listrik, dinamakan barangkali saat itu saat percetakan offset. Kemudian juga setelah itu niat lagi tidak offset kecil tapi juga ke offset besar. Nah, sampai kepada sekarang tadi dalam saat kita ini pengaruhnya sangat besar sekali. Karena apa? Karena dengan digitalisasi tadi bisa merubah ya kegiatan-kegiatan yang bersifat teknis dari bidang grafika seperti dengan surat undangan bisa diganti oleh melalui WhatsApp kira-kira lah. Atau juga misalnya saja berita-berita tadi kan cukup sekarang kan bisa baca di WhatsApp ya. Malah harusnya tadi biasa baca koran. Nah, koran itu seperti yang terjadi di satu perusahaan koran di Jawa Barat juga demikian. Sampai barangkali karyawannya itu kan di PHK, kemudian juga bisa dilakukan. Itu. Tentang program digitalisasi kenapa kita tidak bisa bagaimanapun juga menolak, karena digitalisasi tadi merupakan perkembangan daripada teknologi. Kita harus menyesuaikannya. Oleh karena itu, bagi pengusaha grafika, tadi saya sebutkan bahwa tadi punya tema bahwa dengan rakernas tadi diharapkan bisa meningkatkan kemampuan atau aktivitas organisasi. Tetapi aktivitas organisasi tadi tidak mungkin kalau usahanya tidak berjalan kan. Iya. Jadi di satu sisi usaha itu harus berjalan, tapi juga
organisasi juga bisa tumbuh kalau pusat berjalan. Nah, penguasaan organisasi yang 8 rakerda yang sekarang tadi ini barangkali harus ada perkuasaan organisasi di tingkat kabupaten kota, di mana beberapa kabupaten kota tadi mungkin secara kolektif bergabunglah secara kolaboratif, misalnya 2-3 kabupaten berkumpul bergabung dalam satu cabang, kemudian juga media mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tidak dulu pekerjaan berat seperti misalnya pemilu, seperti itu adalah merupakan barangkali pasalnya dari perusahaan besar. Tetapi untuk pengusaha-pengusaha kecil sekarang tadi, kami salah arahkan untuk orientasi kepada UKM. UKM tadi yang sekarang tadi bisa banyak bergerak dalam bidang usaha satu, misalnya konsumsi makanan di rumah, kemudian juga pakaian, kemudian juga kebutuhan barang-barang, semua kan itu pakai katakanlah barang kemasan. Ya. Jadi sekarang Cetakan lah. ini saya diganti tadi itu. Ya. Diganti kepada kemasan-kemasan kemasan. Mengapa? Karena pasar daripada kemasan tadi cukup besar. Berapa usaha kecil di satu kabupaten? Bukan puluhan, bukan ratusan, tetapi ribuan. Di Indonesia juga kan tahu bahwa pengusaha kecil tadi, UMK tadi kurang lebih 90%. 10% itu pengusaha menengah dan kecil. Jadi barang siapa dari anggota PPG itu cetakannya sekarang kali tidak dengan digital tadi tidak perlu berlaku, ya. Yang penting dia sendiri mampu barangkali merangkul si kebutuhan para pengusaha kecil tadi, yaitu untuk memasok kemasan. Contoh aja, sekarang kan makanan misalnya makanan sehari-hari ya, itu kan harus pakai cup. Snack juga harus pakai itu kan. Nah itulah, jadi saat sekarang tadi diharapkan dengan rakerda itu para pengusaha bisa berpikir, jadi tidak hanya berorientasi, yang besar boleh aja berorientasi kepada order pemilu, kepada order Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka soal-soal, padahal juga pembuatan buku dan sebagainya, boleh saja, ya. Tetapi itu kan, tapi bagi pengusaha yang banyak itu tidak mungkin itu kan, itu ya. Nah kemudian juga tadi sebutkan kelahiran PPGI di Jawa Barat khususnya. Dulu PPGI Jawa Barat tadi, karena ini mungkin saya adalah satu, mungkin yang lain masih sudah tidak ada. Jadi di Jawa Barat tadi itu didirikan oleh Haji Hasan Basri Hidayat, kurang lebih tahun 76 lah. PPGI Jawa Barat itu merupakan bagian daripada PPGI pusat yang tadi saya sebutkan didirikan oleh Soekarno. Setelah Hasan Basri Hidayat dilanjutkan oleh Rojali Usman. Rojali Usman tadi adalah pemilik yang sekarang tadi percetakan Rosla Karya. Tadi ada mantunya itu kan. Setelah Rosla Karya berhenti, Pak itu kan kalau pindah ke Rojali Usman ke Jakarta, digantikan lagi oleh Haji Aceh Pastama. Aceh Pastama itu punya percetakan yang dinamakan percetakan Sumur Bandung. Haji Pastama tadi seorang patriot. Beliau tadi adalah teman dari pahlawan Muhammad Toha. Barangkali bahwa salah dengannya Muhammad Toha Bandung Selatan, Lautan Api. Nah itu Muhammad Tohanya itu sama-sama usia 19 tahun sudah jadi pahlawan bersama si si yang ketua PPGI yang tadi yang saya sebut tadi. Kalau ketua sekarangnya siapa? Ya. Pengurus yang sekarang ketua Jawa Barat nih. Jawa Barat tadi. Pengurusnya Haji Leli Firmansyah. Itu dia sendiri agen dari Kemenitokap. Dua wakil ketua bidang organisasi tadi Gatot Riyadi, itu administrasi barangkali, atau manajer dari pikiran rakyat. Kemudian juga wakil ketua bidang Diklat, saya sendiri terciptakan dari Cianjur, alat yang sama. Kemudian juga yang lain-lain banyak juga ya, ada yang dari ICB, kemudian juga ada persilakan besar, kemudian juga tadi juga ada namanya dari Dewan Pertimbangan, itu Bapak Mariadi, itu mantan ketua dari PPGI Jawa Barat periode yang lalu. ada berapa tadi yang hadir di rakerda tadi di Kimaya? Tadi kan itu daripada satu dewan pengurus PPGI kabupaten yang terdiri dari
Dewan Pertimbangan disama Dewan Pengurus. Kurang lebih itu ada sekitar 15 orang. Kemudian juga tadi yang hadir kurang lebih ada putusan kabupaten tadi ada 12 kabupaten kota. Itu juga padahal saat sekarang tadi mereka sendiri antusias juga bagi itu kan ya, masih bisa hadir. Sebetulnya yang diundang kan kurang lebih ada 27 kabupaten kota. Tapi mungkin mereka sendiri belum bisa berjalan, masih ingat, maka tadi saya akan berikan arahan. Nah, dasarnya satu ada undang-undang usaha kecil atau APP nomor 07/2002 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan usaha kecil. Karena yang dinamakan usaha kecil tadi adalah usaha yang modalnya sampai 1 miliar itu sekarang dinamakan usaha kecil. Jadi kalau tidak takut-takut usaha mikro kecil tadi yang modal 1 miliar tadi izinnya tidak boleh ada biaya. Terus jadi kalau langkah ke depannya ini terkait PPGI ini nanti ke depannya seperti apa? Terkait PPGI, jadi tadi saya sebutkan kan, jadi sebab PPGI tadi bisa khusus anggota-anggota kabupaten kota tidak hanya menunggu order dari pemerintah, tetapi lebih banyak orientasi kepada industri-industri kecil yang memproduksi bahan makanan, minuman, pakaian, hal itu lebih besar. Dan kebutuhannya pasti harian. Lalu juga pengusahanya relatif lebih banyak. Produk UMKM seperti itu ya, Pak Haji ya. Usaha mikro malah itu. Usaha mikro ya. Usaha mikro kecil, usaha menengah itu yang UMKM itu sendiri. Nah, pengusaha yang disebutkan usaha kecil itu yang modalnya 5 miliar, Pak. Jadi 5 miliar itu usaha kecil. Yang 10 miliar itu usaha menengah baru. Jadi itu sasaran ke depan itu sendiri. Semoga saja dengan sekarang sudah agak melandai COVID, dan kesehatan kembali karena semua mesin sekarang kali berorientasi kepada digitalisasi. Banyak kemarin itu pameran di Jakarta yang dicanangkan oleh rekan media, semua memasarkan mesin digital. Jadi cukup settingnya dari komputer, kemudian yang bekerja melakukan printernya itu akan keluar produknya, produk cetakannya tadi itu berdasarkan digitalisasi. Oh, itu iya. lagi. Jadi kalau misalnya tidak mau mengikuti, ya akan tertinggal. Saya harapkan para pengusaha-pengusaha di Jawa Barat khususnya yang tempo hari itu berjumlah pada tahun 2004 saya mengadakan survei Pak ke semuanya 24 waktu itu 24 kabupaten kota. Itu sampai ada kurang lebih 300 perusahaan pergerakan di setiap kabupaten kota itu. Karena apa? Setiap kabupaten kota kan pada waktu itu tidak ada digital, cuma perlu kan rumah sakit, perlu segala macam surat itu kan ada sampai rumah sakit juga ada 110 item yang keperluan rumah sakit. Kemudian juga Pemda juga kan soal ujian, soal buku. Kemudian juga majalah, kemudian juga orang. Jadi pada waktu order tadi belum undangan. Tapi saat sekarang undangan juga kan dibatasi karena bisa melalui kita. Bikin undangan 100 saja. Maka yang diundang kali 500 orang. Nah itu barangkali pengaruh daripada itu sehingga kalau sekarang pengusaha kecil grafikas tidak berorientasi kepada produk-produk kepada konsumen usaha kecil tadi yang produk makanan yang perlu kemasan barangkali tidak bisa berharap bisa berkembang dengan lebih baik. Ya. Mungkin itu aja mungkin ya Pak Haji ya. Ya. Terhadap apa ini dari kita dari seputar jagat ini. Ya. Ya mudah-mudahan kedepannya PPGI sukses lah. Gitu. Jadi saya sampaikan juga saya di PPGI alhamdulillah sampai saat ini sudah 40 tahun dari tahun 83 lah sampai itu kan saya 1 tahun lagi kali 1 tahun lagi nanti kita alihkan kepada generasi muda. Oh alih generasi ya. Generasi harus kan. Mereka yang tahu sama masalah digitalisasi, masalah apa yang menyangkut dengan teknologi yang sekarang tadi, yang mungkin coba aja. Sekarang tadi misalnya kalau ponsel itu kan yang dulu. Iya. Sekarang web tadi kecepatan berapa? Per jam 50.000 cetakan. Iya. Itu. Iya. Barangkali itu ya. Iya. Cukup, terima kasih. Ya sama-sama Ya. ya Pak.